Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jibril Antoni Kasmara. Saya berasal dari jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Sekarang teman-teman, saya sedang berdiri di belakang Danau Kenanga. Ini merupakan danau yang paling ikonik di Universitas Indonesia. Tapi pada hari ini kita tidak akan membahas tentang Danau Kenanga yang ada di Universitas Indonesia, tapi kita akan membahas salah satu destinasi pariwisata Indonesia yang sangat terkenal. Ini juga merupakan danau, tapi danau alami yang terbentuk dari gunung vulkanik yang meletus pada sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau ini dinamakan Danau Toba. Saya yakin teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya Danau Toba. Danau Toba ini merupakan danau yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, di Pulau Sumatera. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia sekaligus danau yang terbesar di Asia Tenggara. Keindahan Danau Toba tidak hanya terlihat dari pemandangan air birunya yang luas dan tenang, tetapi juga dari suasana damai dan kesejukan udaranya. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam ini melalui berbagai aktivitas, seperti berperahu di danau, bersepeda mengelilingi Pulau Samosir, hingga menikmati matahari terbenam dari tepi danau. Selain pesona alamnya, Danau Toba juga menawarkan kekayaan budaya yang menarik. Wisatawan dapat menyaksikan pertunjukan musik Batak, mengunjungi desa tradisional seperti Tomok dan Ambarita, serta melihat peninggalan sejarah berupa batu persidangan Raja Sialangan. Kuliner khas seperti arsik, ikan mas, dan naniura juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi super prioritas. Hal ini membuat pengembangan infrastruktur pariwisata di kawasan ini semakin pesat. Keindahan alamnya dipadukan dengan budaya yang kuat, juga menjadikan Danau Toba tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh pariwisata terhadap Danau Toba. Pertama, pengaruh pariwisata pada perekonomian. Pariwisata di Danau Toba memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian daerah. Yang pertama yang pasti membuka lapangan pekerjaan yang besar. Banyak masyarakat di sekitar Danau Toba yang bekerja di hotel, restoran-restoran yang berdiri yang didirikan oleh para pengusaha. Yang kedua, terjadi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi pajak daerah. Misalkan seperti dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak-pajak dari akomodasi lainnya yang berpengaruh terhadap perekonomian. Ketiga, sektor ini juga meningkatkan pendapatan nasional dan juga pendapatan daerah. Karena wisatawan lokal maupun mancanegara berkontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan perekonomian di Indonesia dan terutama di daerah di sekitar Danau Toba. Selanjutnya kita beralih ke dampak ekonomi pariwisata yang ada di Danau Toba. Faktor-faktor ini ada juga yang positif dan ada juga yang negatif. Yang pasti yang pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat dan tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan seperti infrastruktur seperti jalan, bandara Silangit yang sudah dibangun saat ini, dan fasilitas umum di Danau Toba terus berkembang. Namun, ada juga dampak negatif yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti inflasi dan kenaikan harga barang karena meningkatnya jumlah para wisatawan, dan juga kerusakan lingkungan dan dampak dari sosial seperti pencemaran air, pencemaran lingkungan, ataupun polusi udara, mengubah gaya hidup masyarakat lokal jika tidak kita kelola dengan sangat baik. Karena itu sangat penting untuk mengelola wisata dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan yang ada di Danau Toba. Danau Toba sebagai aspek perekonomian dari pariwisata Indonesia memiliki beberapa SWOT. SWOT itu adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Arti dari keempat ini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kita akan membahas strength atau kekuatan dari pariwisata Danau Toba. Keindahan alam yang unik yang dimiliki oleh Danau Toba ini adalah yang pertama, Danau Toba merupakan bekas dari danau vulkanik terbesar di dunia dengan panorama pegunungan, air jernih, dan Pulau Samosir. Danau Toba memiliki kekayaan tanah Batak atau suku Batak yang sangat unik, mulai dari tradisinya seperti tari tortor, musik gondang, rumah adat yang unik, dan juga kain ulos menjadi salah satu daya tarik wisata yang sangat kuat. Lalu kekuatan tiga dari Danau Toba adalah statusnya yang mendapatkan sebagai destinasi super prioritas
atau DSB. Danau Toba ini mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat, mulai dari tata pembangunan infrastruktur dan sosialnya. Selanjutnya kita akan membahas weakness atau kelemahan yang ada dari pariwisata Danau Toba. Yang pertama, keterbatasan fasilitas wisata internasional. Beberapa area masih memiliki kekurangan seperti hotel, bertarafnya global, layanan transportasi umum, dan lain. Kekurangan ini juga menghambat datangnya wisatawan internasional yang ingin mengunjungi Danau Toba. Yang kedua, kualitas SDM pariwisata yang masih belum merata. Masih banyak pelaku wisata lokal dan UMKM yang masih belum terlibat ataupun berstandar internasional yang layak. Juga masih kurangnya promosi digital dan branding global. Danau Toba ini masih belum seterkenal seperti Bali, Labuan Bajo, dan wisata-wisata lainnya yang terkenal di Indonesia. Brandingnya sangat kurang dan masih perlu ditingkatkan terlebih. Selanjutnya kita akan membahas opportunity atau peluang yang bisa didapatkan oleh pariwisata yang ada di Danau Toba. Yang pertama, ada dukungan pemerintah dan para investor. Ada proyek pengembangan super prioritas seperti jalan tol, pembangunan infrastruktur yang mendukung akses ke Danau Toba akan mempercepat peluang pertumbuhan perekonomian. Kedua, meningkatkan tren wisata alam dan budaya. Wisatawan modern yang semakin canggih akan semakin disukai oleh para wisatawan. Lalu yang ketiga, adanya promosi global lewat event internasional. Seperti beberapa waktu yang lalu ada F1 Powerboat yang tentu dapat meningkatkan peluang UMKM untuk berdagang, lalu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan juga pendapatan nasional dan daerah. Lalu potensi ekonomi kreatif lokal seperti tadi UMKM yang mungkin bisa mempromosikan produk-produk lokal seperti kopi Toba, kain ulos, dan kerajinan tangan lainnya yang terbuat dari lokal. Terakhir, ada peningkatan konektivitas digital dan transportasi. Dengan internet dan infrastruktur yang baik, maka wisatawan akan semakin mudah menjangkau untuk menuju Danau Toba dan melihat keindahannya ini. Selanjutnya kita membahas stress atau ancaman yang bisa saja dihadapi oleh pariwisata Danau Toba yang akan mempengaruhi perekonomiannya. Pertama, adanya kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat pembangunan yang ada. Adanya limbah rumah tangga, keramba ikan, dan aktivitas-aktivitas apapun yang dapat mencemari danau dapat mengancam populasi ataupun kelestarian di danau tersebut. Seperti di dalam itu ada mungkin terumbu karang atau ikan-ikan yang merupakan ikan-ikan yang langka. Dua, ada persaingan antar destinasi wisata nasional seperti Bali, Yogyakarta, Labuan Bajo, dan Pulau Lombok, dan pulau-pulau lainnya yang sangat memiliki brand wisatawan yang lebih terkenal. Yang ketiga, Danau Toba bisa saja memiliki ketergantungan pada musim liburan, seperti biasanya pada musim lebaran, musim Natal, atau musim-musim liburan, yang dimana permintaan dan penawaran sangat tinggi. Kunjungan wisatawan yang bisa saja menurun drastis pada musim-musim yang tidak memiliki permintaan dan penawaran yang sangat tinggi. Tentunya bisa berdampak pada pendapatan masyarakat lokal. Dan keempat, adanya perubahan iklim dan cuaca yang sangat ekstrim akan dapat mempengaruhi akses transportasi dan kenyamanan para wisatawan. Ini juga dapat berpengaruh pada lingkungan juga. Yang terakhir, ada kurangnya kesadaran wisatawan dan masyarakat akan pariwisata berkelanjutan. Bisa saja menimbulkan ekosistem dan menurunkan daya tarik wisata yang bisa saja memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Dengan kekuatan alam dan budaya yang sangat luar biasa, Danau Toba bisa saja memiliki potensi besar untuk menjadi pariwisata kelas dunia. Namun, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan agar dapat menjadi daya tarik wisata yang baru untuk dikunjungi Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi pada hari ini. Yang terpenting adalah meskipun suatu wilayah dapat menjadi potensi perekonomian yang besar, kita harus tetap menjaga lingkungannya agar tetap sesuai dengan ekosistem yang ada. Terima kasih.